Haleluya, shalom semua. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama melihat kisah di Perjanjian Lama. Sebelumnya kita mulai dengan quotes dari Saint Augustine. Saya sering memakai ini. The New Testament is hidden in the Old, and the Old is made manifest in the New. Perjanjian baru itu tersembunyi di Perjanjian Lama. Dan Perjanjian Lama itu diungkapkan, disingkapkan di Perjanjian yang baru. Kalau saya bisa pakai parafrase lagi, Yesus itu disembunyikan di Perjanjian Lama, teman-teman. Dan di Perjanjian baru itu Yesus disingkapkan. Dia adalah firman, sang firman yang datang ke dunia ini menjelma menjadi manusia. Tinggal di antara kita. Merendahkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Ya saudara? Kesukaan saya, waktu kita membaca Perjanjian Lama, saya percaya ini juga akan menular kepada saudara. Waktu kita membaca Perjanjian Lama, kita itu seperti mencari gem, mencari harta karun. Saudara, ini si Wally. Buat angkatan 80-an, yang lahir 80-an, kenal dengan tokoh ini. Zaman sekarang namanya berubah kalau nggak salah jadi Waldo. Ya, Where is Waldo? Kerjaannya, dia jual satu buku, contohnya kayak begini. Ini bukunya tebel, isinya puluhan lembaran, isinya gambar begitu banyak orang. Tugasnya di mana si Wally. Dari gambar majalah ini, dari ratusan bahkan ribuan karakter di sana, ada satu orang yang namanya Wally nyumpet di situ. Ciri khasnya bajunya belang-belang merah putih. Sama seperti waktu kita mencari Wally dalam gambar yang banyak, adalah kesukacitaan kita waktu kita menemukan Kristus dalam tipologinya di Perjanjian Lama. Saudara, waktu kita membaca Perjanjian Lama, Alkitab itu berkali-kali memberikan tipologi. Apa itu tipologi? Gambar Yesus yang disembunyikan di Perjanjian Lama. Dan saya mau kasih rumusnya bahwa tipologi ini hampir selalu hanya berbicara tentang Tuhan Yesus. Karena dalam Alkitab kita ini ibaratnya dia itu album keluarganya Allah Bapa. Dia itu ingin menunjukkan anaknya dalam setiap lembarnya. Dan waktu kita sebagai orang tua juga sama. Waktu kita menceritakan tentang keluarga kita, saya punya anak kesayangan. Dari foto dia waktu TK, SD, SMP, lagi bazar di gereja, Natalan di gereja. Saya hanya cari satu orang ini, anak saya yang kesayangan itu. Ya saudara, dari mana saya punya, dalam tanda kutip, sah bahwa saya bisa mengambil tipologi dari Perjanjian Lama? Karena Rasul Paulus sendiri melakukannya di Galatia 4. Waktu dia bicara tentang dua perjanjian antara Sarah dengan Hagar, dengan Gunung Sinai dengan Gunung Sion, ya. Hari ini kita mau bicara tentang seorang tokoh yang namanya Yusuf. Teman-teman pasti kenal dengan karakter ini. Di Perjanjian Lama, karakter Yusuf adalah salah satu karakter yang paling mirip kehidupannya dengan Tuhan Yesus. Saudara akan melihat banyak kehidupannya, poin-poin kehidupan Yusuf mirip banget dengan kehidupan Yesus. Ya, saya percaya karakter Yusuf ini ditempatkan di Perjanjian Lama untuk kita bisa tahu sifat-sifat apa yang Yesus perbuat bagi kita. Jadi sekarang waktu kita membaca Perjanjian Lama, kita tidak lagi hanya sekedar membaca suatu cerita. Inilah hebatnya Alkitab firman Tuhan kita. Ya saudara, kita mulai dari Kejadian 37 ayat kedua. Inilah riwayat keturunan Yakub. Jadi Yakub punya 12 anak ya teman-teman. Yusuf, anaknya yang ke-11, tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Saudara, Yusuf itu anak yang sangat disayang oleh bapaknya, Yakub. Kenapa dia disayang? Karena dia adalah anak dari istri kesayangannya yang bernama Rahel. Ya. Dan bapaknya membuat perbedaan betapa bapaknya itu mengasihi Yusuf. Jadi dia dibuatkan jubah yang indah. Tetapi sebagai anak kesayangan, Yusuf ini tidak manja istilahnya. Mungkin kalau kita tahu fenomena kalau keluarga anaknya dimanja, biasanya anaknya rada-rada malas, ya. Tapi tidak dengan Yusuf. Dan Yusuf ini mencerminkan karakter seorang muda
yang tidak mengenal kompromi. Saudara bisa melihat ini dari dua sisi. Saudara bisa melihat Yusuf sebagai tukang adu, tukang ngaduin, ya, cepu, ya, atau sebagai seorang anak yang tidak kompromi bahwa kalau saudara-saudara yang melakukan kesalahannya, Yusuf memberitahu kepada bapaknya. Ya, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Saudara, saudara dan saya juga saat ini statusnya adalah anak-anak Allah. Amin. Saudara, dua minggu lalu Pastor Rita khotbah tentang metamorfosa, betul ya? Tentang ulat menjadi kepompong lalu menjadi kupu-kupu. Kita itu tadinya hamba dosa, teman-teman. Budak dosa. Tetapi waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dipindahkan dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Sekarang, saudara bisa dengan yakin percaya ngomong sama diri sendiri, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saudara bukan lagi manusia berdosa. Ya, kita masih berbuat dosa di sana-sini. Ya, Alkitab tidak pernah bilang waktu kamu terima Yesus sebagai Tuhan, kamu tidak akan berbuat dosa lagi. Yang ada adalah kamu tidak akan lagi dikuasai dosa, karena kamu di bawah kasih karunia, bukan di bawah hukum Taurat. Ya saudara? Saudara sekarang adalah anak-anak Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, saudara juga dibuatkan jubah yang sangat indah oleh Bapa kita. Sama seperti Yusuf. Yaitu jubah kebenaran, saudara. Saudara mungkin tidak menyadari ini, tetapi saudara ini sedang mengenakan jubah kebenaran. Saudara dipandang benar oleh Bapa kita, bukan karena saudaranya baik, tetapi karena anugerahnya dia. Ya saudara? Nah, jadi dari suatu cerita, Yusuf ini suka bermimpi. Dan suatu kali dia menyampaikan mimpinya. Dia mimpi 2 kali. Saudara bisa baca di Kejadian 37. Ya. Dia mimpi 2 kali. Alkitab tidak mencatat dia mengerti artinya. Tetapi audiensnya mengerti artinya. Kakak-kakaknya, papa mamanya tahu artinya. Sehingga dia tambah dibenci sama saudara-saudaranya. Ya saudara, sebagai orang tua, tantangan kita kalau kita punya anak lebih dari 1 adalah bagaimana kita menunjukkan kepada semua anak-anak kita bahwa mereka semua sama dikasihinya. Tidak ada yang dilebihkan, dianak-emaskan sehingga yang lainnya itu merasa tidak disayang. Ya saudara? Tetapi itu yang terjadi dalam keluarganya Yakub, sehingga Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Suatu hari Israel, yaitu Yakub, berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Dan Yusuf menjawab, "Ya Bapak." Sekali lagi, kita bisa melihat sifat seorang Yusuf yang sangat taat kepada bapaknya. Kalau bapaknya bilang, "Yusuf, lakukan ini." "Ya Bapak." Sangat obedient, sama seperti Tuhan Yesus. Yesus juga waktu dia di dunia, dia bilang, "Aku melakukan apa yang Bapakku lakukan." Waktu dia di malam terakhir sebelum dia diserahkan, dia bergumul, "Ya Bapak, kalau boleh, jauhkan cawan ini daripadaku." Tapi melalui pergumulan Yesus bilang apa? "Ya Bapak, bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi." Yesus taat sampai mati, saudara-saudara. Ya. Lalu karena kejadian, jadi singkat cerita, Yusuf membawa makanan kepada kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya sudah melihat dari jauh, wah ini tukang ngimpi datang. Kita bunuh aja. Saudara bisa bayangkan ya, Alkitab ini menulis apa adanya. Ya saudara, Alkitab menulis apa adanya, nggak disensor-sensor. 10 saudaranya, saya percaya hanya 10, karena Binyamin itu dibedakan. Ya saudara, sangat benci kepada Yusuf. Karena dia bragging, menyombongkan betapa dia akan disembah oleh semua saudara-saudaranya, bahkan orang tuanya. Sehingga pada satu titik, saudara-saudara ingin membunuh Yusuf. Tapi Ruben belain, jangan. Dia kan darah daging kita juga, jangan dibunuh lah. Itu ada lubang, kita taruh dia di situ aja. Sambil mengulur waktu, Ruben pikir-pikir bagaimana caranya menyelamatkan Yusuf. Lagi Ruben pergi, tiba-tiba ada kelompok rombongan orang Ismail lewat.
pembeli budak. Lalu Yehuda bilang, daripada kita bunuh, lebih baik kita jual aja, kita dapat uang. Ya, jadi Yehuda ini setengah Chinese saya rasa. Ya, jadi dia di otaknya duit. Ya, tapi sebenarnya itu adalah skenarionya Yehuda untuk menyelamatkan Yusuf. Dan saudara-saudara pikir, ya benar juga ya, daripada nggak jadi duit, kita jadi duit. Ya, sehingga cerita dia dijual seharga 20 keping emas. Ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat dari atas, dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Saudara, Tuhan Yesus pun sama kan? Tuhan Yesus juga dijual. Dijual dengan seharga budak. Di Perjanjian Lama, di kitab Taurat ditulis, harga seorang budak adalah 30 keping perak. Yesus dijual, kalau Yusuf dijual di bawah harga pasaran. Dijual cepat BU. Ya, Yesus dijual 30 keping perak. Dan Yesus juga pernah pergi ke Mesir. Ya saudara. Terus, singkat cerita, Tuhan itu menyertai Yusuf bahkan dalam kehidupannya yang di saat paling rendah sekalipun. Jadi Yusuf dijual sebagai budak, lalu dibeli oleh seorang pejabat yang namanya Potifar. Potifar itu menjadikan Yusuf kepala rumah tangganya. Yusuf walaupun seorang budak, dia dapat favor dari Tuhan. Sehingga apapun yang dia kerjakan, Tuhan buat jadi berhasil. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai siapapun kita sehari-hari, sebagai pedagang, sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai pelajar, saudara, karena saudara anak Tuhan identitasnya, saudara itu bisa tampil beda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan kuasa Tuhan itu bisa menyertai saudara, favor dari Tuhan itu menyertai saudara. Sehingga orang-orang lain itu akan melihat, contohnya waktu kemarin ada kecelakaan, kulit terbakar. Orang-orang itu biasanya perlu waktu lama untuk kesembuhan. Kamu kok beda ya? Kenapa? Ini waktunya kita bisa cerita tentang Tuhan Yesus. Kamu dulu sakit, sekarang sembuh. Kok bisa sih? Diobatin apa? Oh saya, puji Tuhan, Tuhan Yesus sembuhkan. Ada jalan masuk untuk Injil dikabarkan, teman-teman. Favor Tuhan menyertai Yusuf, sehingga Yusuf itu bersinar dalam pekerjaannya. Entah kenapa kalau dia ngepel, mengkilatnya bagus banget. Waktu dia ngebersihin kamar mandi, orang lain ngegosok, nggak bersih-bersih. Dia gosok bersih, somehow ya saudara. Saya ngebayangin gitu. Dan Alkitab mencatat, apapun yang dia kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Andai pun Yusuf suatu hari lagi bawa susu, tiba-tiba kesandung, gubrak. Terus susunya tumpah, tiba-tiba kucingnya orang Mesir ngejilat, kucingnya mati. Oh ternyata susunya beracun. Bahkan dalam kesalahan dia pun, waktu dia kesandung pun, Tuhan menjadikan berkat. Saudara paham ya? Saya percaya dalam kehidupan kita, kita pasti pernah bikin kesalahan. Apapun itu. Tetapi saudara, tahukah saudara, even kesalahan kita, bahkan kesalahan kita, Tuhan bisa pakai itu untuk menjadi berkat saudara. Amin. Singkat cerita, Yusuf disayang seisi keluarga Potifar, termasuk bos wanitanya. Nyonya Potifar juga suka sama Yusuf yang umur 17 dan ganteng ini. Ya. Sehingga Yusuf digoda untuk tidur bersama nyonyanya. Saudara, kalau kita masukin konteks sekarang, kalau kita seorang muda, baru masuk kerja, terus kita disukai oleh bos, plus istri bos. Dan istri bos mendekati kita. Dan saya percaya saudara, Nyonya Potifar ini tidak jelek. Saya percaya itu. Karena Potifar ini orang berpengaruh di daerahnya. Orang besar yang punya budak banyak. Kalau orang kaya, biasanya istrinya cantik-cantik ya, amin. Jadi kalau semua yang punya istri cantik, anggaplah kalian kaya. Ya, pasti. Dan tapi di dalam Tuhan, Alkitab saudara selalu mencatat, semua perempuan yang di dalam Tuhan, semuanya disebut cantik. Sarah, Ribka, Rahel, ya, semuanya cantik-cantik. Hanya Yusuf yang disebut ganteng. Yang lainnya enggak. Tapi anyway, saya percaya karena Yusuf menggambarkan Yesus. Ya, saudara. Sehingga suatu hari lagi rumahnya sepi, Yusuf dijebak oleh nyonyanya, diajak tidur bareng.
Mungkin ini percobaan kesekian kalinya dia gagal selama ini, tapi kali ini kesempatan emas buat nyonya ini untuk maksa si Yusuf. Tapi Yusuf nggak bisa. Apa kata si Yusuf? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara coba bayangkan sebagai Yusuf. Di rumah lagi nggak ada orang. Nyonyanya saudara, bosnya saudara, which is perempuan cantik, ingin tidur dengan saudara. Saya rasa nggak banyak laki-laki akan berhasil dalam godaan ini. Ya, saya rasa. Tetapi Yusuf bilang, saat semua tidak ada yang ngelihat, dia bilang, bagaimana mungkin aku berbuat kejahatan terhadap Allah? Ya saudara, ini mencerminkan Yusuf ini orang yang sangat punya prinsip dan tidak mudah digoyahkan oleh sogokan istilahnya saudara. Tapi seperti saudara tahu akhirnya Yusuf difitnah karena dia lari, bajunya dipegang sama nyonyanya. Kadung malu nyonyanya teriak-teriak, tolong saya mau diperkosa sama Yusuf. Saya tarik dia baju itu, dianya lari. Ya. Lalu waktu suaminya pulang, Potifar pulang, diadukanlah kepada suaminya. Budak kamu itu mau perkosa saya. Lihat nih barang buktinya. Lalu Potifar marah, sehingga dia memenjarakan Yusuf. Tapi saya percaya saudara, Potifar tidak percaya istrinya. Kenapa? Karena saudara mesti ngerti antara hubungan antara budak dan tuan pada zaman itu. Seorang tuan itu kalau nggak suka sama budak, bahkan kalau dia masak keasinan aja, kalau dia lagi bete, bunuh aja. Dan itu nggak salah, karena budak itu adalah barang miliknya. Budak itu sama meja nggak ada bedanya. Bedanya meja nggak makan, nggak napas, budak itu makan dan napas. Bedanya gitu aja. Kalau dia mau buang, mau dia matiin, mau dia bakar, terserah tuannya. Kalau Potifar percaya Yusuf sebagai budak yang mau memperkosa istrinya, saya percaya Yusuf selesai. Finish. Betul saudara? Tapi untuk menyenangkan istrinya, oke mah, saya hukum, kita penjara aja. Jadi saudara, Yusuf itu hidupnya benar, taat sama papanya, tapi dibenci saudaranya sehingga dia dijual. Dijual sebagai budak. Sebagai budak, terus difitnah, masuk penjara. Hidupnya tambah lama, tambah turun. Mungkin ada di antara kita juga sedang ada di fase ini. Tuhan, kenapa saya sejak tahu bahwa saya adalah kesayangan Tuhan, Engkau Bapa yang mengasihi saya, tetapi kehidupan saya tambah lama, saya rasa tambah turun terus. Keluarga jadi sering ribut, usaha jadi entah bagaimana nggak berjalan mulus, dan sebagainya. Kesehatan saya menurun. Kenapa ya Tuhan? Saudara, saya percaya cerita Yusuf ini bukan hanya bercerita tentang Yesus, tetapi ada pengharapan di dalam kita semua. Waktu kita mengalami hal-hal buruk, tetapi kita tetap setia di dalam Tuhan. Kita sedang dalam prosesnya Tuhan, saudara. Dan kita tidak akan selalu berada di bawah, Tuhan akan segera mengangkat dia. Dan di dalam penjara, Yusuf ketemu dengan 2 teman baru. By the way, di penjara Yusuf juga sama. Dia mendapat favor dari kepala penjara. Ini pasien baru, nasabah baru masuk penjara, ya. Tetapi somehow, walaupun dia muda, dia tuh punya karisma dan dia bisa memimpin, entahlah apa yang dia lakukan, sehingga kepala penjara pun menjadikan Yusuf sebagai orang nomor 2-nya, orang kepercayaannya. Dan dia ditempatkan di rumahnya. Sehingga pada suatu hari ada kejadian, pegawai Firaun, orang pentingnya Firaun, juru roti dan juru minuman, itu bikin kesalahan, dan kedua-duanya dipenjara barengan sama Yusuf. Suatu hari Yusuf melihat mereka bangun pagi, mukanya muram. Bro, kenapa mukamu muram? Katanya. Tadi malam saya mimpi, nggak bisa ngartiin saya, katanya. Coba, ceritain saya, mimpi kamu apa? Ini dua-duanya mukanya butak ya saudara ya. Terus juru minuman bilang begini, kemarin saya ngimpi, saya melihat ada pohon anggur, pokok anggur, ada keluar 3 carang. Lalu saya petik buahnya, bla 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 bla. Terus dia bilang begini, oh, artinya begini bro. 3 carang itu berarti dalam 3 hari lagi, Firaun akan mengembalikan posisi kamu, mengangkat kamu tinggi sehingga kamu bisa mengerjakan tugas kamu sebelumnya. Ya, bro, kalau bro udah keluar, karena dalam mimpi ini dalam 3 hari lagi kamu akan keluar, posisi kamu direstorasi. Nanti waktu kamu kembali lagi, kan kamu deket sama Firaun bro, tolong ingat saya.
bilang, saya ini orang yang nggak bersalah. Saya diculik dari tanah Ibrani, lalu saya nggak berbuat apa-apa sehingga saya akhirnya di sini. Tolong ya bro. Tapi saudara tahu ceritanya? Juru minuman akhirnya betul-betul dibebaskan. Tetapi dia lupa tentang Yusuf sama sekali. Saudara pernah nolongin orang tetapi saudara dikecewakan? Yusuf mengalaminya. Tuhan Yesus mengalaminya. Tuhan Yesus itu kerjaannya selama di dunia, keliling tanah Israel. Ketemu orang sakit, dia sembuhkan. Ada rombongan orang mati, dia stopin, anaknya bangkit lagi. Kemana Yesus pergi, sesuatu yang baik pasti terjadi. Saudara, dalam rumah kita, sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus selalu bersama kita. Dan lebih baik lagi, di dalam kita ada rohnya sendiri, saudara. Ada Roh Kudus dalam setiap kita. Bahkan anak-anak kita yang paling kecil sekalipun. Ya saudara, karena mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Di mana ada Yesus, terjadi kebangkitan, saudara. Ya. Lalu si juru roti, dia melihat, wah, hasilnya bagus nih mimpinya. Saya juga mau bro, saya juga kemarin malam ngimpi. Saya bawa 3 bakul roti di atas kepala saya. Lalu tiba-tiba burung datang makan-makanin rotinya. Apa artinya bro? Oh sama artinya, dalam 3 hari lagi kamu juga akan diangkat tinggi di atas tiang gantungan. Jadi artinya, dia akan mati. Hasilnya berbeda saudara, antara juru minuman dan juru roti. Saya pernah dapat pertanyaan juga. Mimpi juru roti dan juru minuman ini, kok hasilnya berbeda? Bukankah roti dan anggur itu adalah lambang perjamuan kudus? Betul ya saudara? Tetapi kenapa juru minuman itu hasilnya kehidupan, tetapi roti itu hasilnya mati? Wah jujur saya nggak bisa jawab waktu itu. Tapi puji Tuhan saudara. Seperti saya bilang tadi, ada Roh Kudus dalam diri setiap kita. Waktu kita ada kerinduan, kita tanya sama Tuhan. Dan pada suatu hari, Tuhan memberikan jawabannya secara tidak langsung saudara. Kenapa juru roti itu harus mati? Karena badannya Yesus, karena tubuhnya Yesus itu harus dipecahkan, dicabik-cabik, dihancurkan. Tubuh manusianya itu harus mengalami kematian. Tetapi darahnya itu yang memberikan kehidupan, saudara. Saudara dalam diri saudara, seperti tadi teman kita mengajak perjamuan kudus, di dalam darahnya itu ada hidup yang kekal. Perjanjian yang kekal. Bahwa saudara dan saya, dosa kita sudah diampuni selama-lamanya. Kenapa selama-lamanya? Karena darah Yesus itu kekal, saudara. Ya, saudara. Terus, singkat cerita, dibebaskan, waktu berlalu. Setelah 2 tahun kemudian, sejak kejadian mimpi-mimpi 2 orang itu. By the way, saudara. Sebelum Yusuf mengalahkan tantangan, godaan dari Nyonya Potifar, Alkitab tidak mencatat Yusuf bisa mengartikan mimpi. Betul saudara? Di awal-awal cerita Yusuf kan Yusuf mimpi 2 kali kan. Ada matahari, bulan, bintang menyembah dia. Berkas-berkas saudaranya menyembah berkasnya dia. Tetapi Yusuf sendiri tidak dicatat dia bisa mengartikannya. Tetapi waktu dia mengalahkan godaan dari Nyonya Potifar, dia bisa mengartikan mimpi juru roti dan juru minuman. Apakah ada artinya? Saya percaya ada, saudara. Saya percaya waktu kita menang dalam kehidupan ini, Tuhan juga menganugerahkan karunia-karunia yang baru ke dalam hidup kita. Ya, singkat cerita setelah 2 tahun kejadian mimpi juru roti juru minuman, gantian sekarang bosnya sang Firaun yang bermimpi. Firaun mimpi dan gelisah. Waktu dia bangun mukanya butek. Saudara, kalau kita ngelihat pasangan kita atau orang di rumah kita mukanya butek, coba tanya, tadi malam mungkin mimpi buruk. Ya. Karena Firaun ditanya, Tuhan kenapa mukamu muram? Saya tadi malam ngimpi. Coba panggil semua juru-juru tafsir. Saya mau tanya orang-orang pintar apa arti mimpi saya. Singkat cerita, tidak ada yang bisa mengartikan mimpinya. Lalu juru minuman ingat. Oh iya, Tuhan, aduh saya minta maaf banget, saya salah. Tuhan ingat 2 tahun lalu saya pernah bikin kesalahan dan saya di penjara. Dan saya dan juru roti. Nah di penjara itu kami ketemu dengan seorang budak Ibrani. Dia ceritain dah. Dia bisa mengartikan mimpinya. Coba Tuhan panggil
dia kayaknya bisa menerjemahkan mimpinya Tuhan. Wah, Firaun senang, ada harapan nih. Dipanggillah Yusuf keluar dari penjara, lalu dipanggil. Tolong kamu terjemahkan mimpi saya. Singkat cerita, Firaun lega, mimpinya dapat artinya. Ya, tentang masa 7 tahun, masa kelimpahan, lalu 7 tahun masa kekeringan. Lalu Yusuf menambahkan arti mimpi itu. Jadi Yusuf bilang begini sama Firaun, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Saudara, angka 2 dalam Alkitab itu berarti konfirmasi. Ya, kalau sudah 2 kali berarti iya. Ya, singkat cerita, Firaun mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Dikasih cincin, dikasih kuasa, dikasih kereta berkuda, ya. Semua Mesir berada di dalam tangan kamu kecuali istri saya, kata Firaun. Singkat cerita, Mesir menjadi negara yang sangat kaya karena waktu 7 tahun kelimpahan itu panen, Yusuf dikasih hikmat. By the way, Yusuf menambahkan ide kepada Firaun tadi. Jadi sebaiknya tuanku mencari seseorang yang penuh hikmat untuk mengatur supaya waktu 7 tahun kelimpahan itu kita siap untuk 7 tahun masa kekeringan. Lalu Firaun nggak pikir panjang. Siapa lagi yang paling berhikmat di antara kita semua selain kamu? Karena kamu bisa menerjemahkan mimpi saya. Sehingga Yusuf diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Ya, Firaun juga memberikan Yusuf hadiah. Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Paneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, kalau saudara Google cari Zafnat Paneah, artinya apa? Saudara akan menemukan banyak versi, karena sebenarnya ini bukan bahasa Ibrani, saudara. Kemungkinan besar ini berasal dari bahasa Mesir kuno, yang artinya penyelamat dunia. Menarik ya saudara? Yusuf mendapat gelar penyelamat dunia. Kenapa? Karena Yusuf bisa memberi makan negara-negara sekitarnya yang kekeringan. Karena Yusuf membuat tabungan yang sangat banyak pangan di Mesir. Ya. Dan Yusuf diberikan seorang istri, orang bukan Yahudi, saudara. Seorang Mesir kemungkinan. Anak seorang imam. Sama seperti Yesus, saudara. Yesus yang adalah seorang Yahudi. Saat ini dia tidak memiliki istri Yahudi. Siapa? Calon mempelai wanitanya Kristus, saudara? Gerejanya. Saudara dan saya. Dan gerejanya itu bukan orang Yahudi, saudara. Gerejanya itu sebagian besar adalah orang-orang Gentiles. Orang-orang yang tidak bersunat. Yang tadinya tidak berhak masuk dalam rencana keselamatan Allah. Tetapi karena kemurahan Tuhan dijadikan berhak oleh karena Kristus. Tuhan sedang mempersiapkan masa depanmu yang cerah saat kita menderita karena namanya. Saudara, sekali lagi kalau saudara sedang merasa menderita, tapi saudara tidak merasa melakukan sesuatu yang salah, percayalah saudara, Tuhan itu sedang mempersiapkan sesuatu yang baik dalam hidup saudara. Amin. Selalu punya harapan di dalam Kristus. Kita ini berbeda, tidak seperti orang luar yang tidak mengenal Kristus. Karena kita punya Tuhan yang hidup, saudara. Amin. Dan waktu dia selama di Mesir, Yusuf memiliki 2 anak laki-laki yang bernama Manasye dan Efraim. Anak sulungnya bernama Manasye yang artinya Tuhan melupakan semua kesedihanku. Ya. Lalu anak kedua bernama Efraim. Double fruitfulness. Double blessing bisa dibilang, saudara. Ya. Jadi ceritanya, bangsa Mesir sangat kaya raya, akhir 7 tahun masa kelimpahan selesai, mulailah masa kekeringan. Negara-negara di sekitar Mesir yang tidak tahu bahwa akan terjadi kekeringan, mereka nggak siap. Persediaan pangan mereka mungkin bertahan hanya setengah tahun, lalu habis. Waktu mereka habis, mereka datang ke Mesir, karena Mesir punya banyak makanan. Pertama mereka pakai uangnya belanja. Ya. Setelah uangnya habis buat belanja, mereka jual ternaknya, tukar barter. Satu kambing tukar dengan 1 karung gandum misalnya. Ya. Setelah gandumnya habis, mereka jual dirinya. Kami yang penting makanlah katanya. Ya. Singkat cerita, fokusnya beralih ke keluarganya Yakub yang di Kanaan. Mereka juga kelaparan.
Dan Yakub mendengar di Mesir banyak makanan. Lalu dia mengutus 10 anak laki-lakinya untuk pergi belanja makanan. Singkat cerita 10 anak laki-laki ini belanja, sampailah dia berhadapan dengan Yusuf. Yusuf ngenalin mereka, ini abang gue yang dulu jual saya. Saudara bisa bayangkan kejadian ini. 10 saudara-saudara, 10 saudara kalian yang menjual kalian, berbuat jahat terhadap kalian, ada di depan kalian. Dan kalian adalah orang yang sangat berkuasa saat itu. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kalau di film-film balas dendam. Ya. Tapi ini Yusuf, saudara. Ya, dia tahu, tapi dia bikin drama. Ya. Supaya seru. Untuk memberi pelajaran abang-abangnya, ya. Maka Yusuf mengundurkan diri dari 10 saudaranya itu. Lalu Yusuf menangis. Kemudian dia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Lalu dia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Jadi ceritanya saudara, Yusuf nuduh 10 abangnya ini, kalian mata-mata. Oh bukan. Kami bukan mata-mata. Kami ini orang baik-baik, kami punya bapak di tanah Kanaan, kami ini 12 bersaudara. Satu sudah meninggal, yang bungsu ada di rumah, katanya dia cerita begitu. Yusuf bilang, saya nggak percaya. Gini aja deh, untuk membuktikan cerita kamu pulang bersembilan. 1 orang saya tahan, si Simeon. Simeon itu artinya pendengaran, saudara. Mendengar. 9 disuruh pulang, kamu nanti boleh belanja lagi kemari, ya, boleh. Tapi kamu harus buktikan cerita kamu, bahwa kamu masih punya 1 adik lagi yang bungsu di rumah. Kalau adik kamu nggak dibawa, nggak boleh belanja bro, ente jual diri pun saya nggak terima. Istilahnya begitu ya. Singkat cerita, mereka pulang, mereka kasih tahu bapaknya Yakub, dan Yakub marah. Ngapain cerita punya adik 1 lagi katanya. Meneketehe kata dia. Saya kan diinterogasi, saya cerita doang. Mana tahu dia akan minta Benyamin suruh dibawa anaknya yang ke-12. Ya kan? Singkat cerita, Yakub karena akhirnya makanannya habis, Yakub akhirnya juga menyerah. Ya udahlah, kamu bawa ya Benyamin pergi, tapi tolong jangan sampai dia kenapa-napa. Kalau dia mati juga, saya nggak ada gunanya hidup lagi, kata Yakub. Saudara, Yakub itu sangat sayang banget sama Yusuf dan Benyamin. Sekali lagi kenapa? Karena mamanya itu istri kesayangannya Yakub. Ya saudara, Rahel. Dan Rahel itu sudah mati waktu melahirkan Benyamin. Singkat cerita, kembali lagi 10 saudara itu datang ke Mesir, ketemuan lagi. Ya. Dan terjadi drama, seperti saya bilang. Yusuf menjebak mereka, menaruh sesuatu di karungnya Benyamin, lalu setelah mereka belanja, mereka pulang, dikejar sama tentara, diperiksa barangnya. Ada barang yang hilang katanya. Kami cari dari barang-barang kalian. Nggak mungkin kami curi, kata 10 saudara ini. 11, karena Simeon dipulangin. Ya. Nggak mungkin kami curi. Oke deh, kalau ketahuan yang curi, mestinya semuanya ditangkap. Tapi kalau kedapatan di siapa, orang itu saja yang kami tahan. Setuju? Setuju. Singkat cerita, Benyamin yang ketangkep. Ditahan dong. Ini 10 abangnya udah mau nangis semua. Jangan ditangkap yang dia. Kami udah janji, Benyamin harus dibawa pulang. Yehuda menyerahkan dirinya. Tuhan, kalau boleh Tuhan, saya aja ganti adik saya. Ya. Karena saya sudah janji sama bapak saya. Ceritanya panjang. Ini pertemuan pertama kali waktu Benyamin datang ya. Ketika Yusuf memandang mereka, dilihatlah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Ditekankan ke saudara, seibu dengan dia. Sama seperti saudara dan saya, kita ini seibu dengan Tuhan Yesus. Maksudnya apa saudara? Dalam hal ini, Rahel adalah gambaran kasih karunia. Waktu kasih karunia melahirkan Benyamin, melahirkan kita saudara, kita adalah generasi Benyamin. Waktu Rahel melahirkan kita, Rahelnya harus mati, yang adalah gambaran sang kasih karunia. Dalam hal ini Yesus sendiri. Ya, dalam tipologi ini agak rumit. Rahel itu Yesus, Yusuf juga Yesus. Ya. Tetapi intinya adalah kita ini seibu, sebapa dengan Tuhan Yesus. Inikah adikmu yang bungsu? Allah kiranya memberikan engkau kasih karunia, anakku. Perkataan pertama Yusuf
kepada Binyamin adalah grace to you, kasih karunia kepadamu. Sama sekarang ini saudara, Yusuf yang adalah Tuhan Yesus berkata kepada kita, generasi Binyamin, grace be upon you, my son. Ya, kasih karunia melimpahi kalian semua. Lalu segera Yusuf pergi dari situ, bla bla bla, dia menangis. Saudara, kalau saudara baca kitab Kejadian mulai 37 sampai 50, Yusuf itu tercatat 7 kali menangis. 7 artinya sempurna. Nangisnya tuh pol. Ya saudara, Yusuf ini. Kenapa? Yusuf itu hatinya lembut. Ya, sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga tercatat berkali-kali tercatat menangis waktu di kitab-kitab Injil. Akhirnya Yusuf menyatakan diri kepada saudaranya. Hey guys, dramanya selesai. Ini, marilah dekat-dekat. Akulah Yusuf, saudaramu yang kau jual ke Mesir. Yusuf ingat loh, kamu tuh yang jual saya ke Mesir loh. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, di Kejadian 45 ini tercatat bahwa Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Dan Yusuf melihat gambaran yang lebih besar. Saudara, minggu lalu Pastor Iskandar bicara tentang pengampunan. Betul saudara? Mengampuni itu bukan berarti melupakan. Banyak kejadian buruk dalam hidup kita yang cukup traumatis. Itu kita nggak bisa lupain. Tetapi Alkitab mengajarkan kita, ampunilah mereka. Dan Tuhan kita, Yesus Kristus, itu dia waktu dia ngajar, dia itu nggak seperti pembesar-pembesar lainnya, tokoh-tokoh besar lainnya, yang kalau ngajar itu ngomong doang. Kita harus bebas dari korupsi, kita harus begini. Tetapi sebenarnya mereka korupsi. Ya, kita harus mengampuni, tetapi dia menyimpan kesalahan. Tuhan Yesus itu, waktu dia disalib, tercatat 7 perkataan Yesus. Betul saudara? Dan apa perkataan Yesus yang pertama? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, Yesus ngomong begini bukan dalam keadaan tubuhnya mulus dan lagi duduk di sofa sambil minum es jeruk, saudara. Yesus itu lagi digantung di kayu salib, badannya udah sobek-sobek, matanya mungkin udah ngeliatnya udah kicer-kicer gini karena darah di mukanya, dan mungkin mukanya udah bengep-bengep, saudara. Dan Yesus memberikan contoh, Bapa ampunilah mereka. Saudara, waktu saudara sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa dan pelanggaran saudara itu sudah diampuni. Amin, saudara? Pertanyaannya adalah, apakah saudara percaya? Waktu Alkitab menyatakan bahwa dosa kalian sudah diampuni. Tidak dia ingat lagi pelanggaranmu. Sejauh barat dari timur, dia buang dosa kita. Saudara percaya itu? Kalau saudara lupa dan gak percaya, percayalah. Oleh sebab itu firman Tuhan diulang-ulang saudara. Karena kita ini manusia yang gampang lupa. Ya saudara, percayalah saudara. Dia tidak lagi mengingat-ingat dosa kita. Demikian juga dengan Yusuf. Kamu memang jual saya, abang. Ya, tetapi Tuhan itu sudah mendahului kita semua. Supaya saya bisa mempersiapkan ini, menyelamatkan sebuah bangsa. Ya, singkat cerita, Yakub membawa keluarganya, papanya termasuk, kepada Firaun. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu, saudara bayangkan lagi sekarang. Siapa raja di dunia saat itu? Firaun. Siapa itu Yakub? Yakub itu salah seorang pengungsi yang lagi beli makanan. Betul ya, saudara? Tetapi waktu Yusuf membawa bapaknya Yakub yang udah tua ini, jalanannya mungkin pakai tongkat ya, menghadap Firaun. Apa yang dilakukan oleh Yakub? Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Yakub berdoa buat Firaun. Saudara, kalau saudara ngerti ini, saudara, sangat luar biasa, saudara. Yang posisinya lebih tinggi secara dunia adalah Firaun. Alkitab mencatat yang lebih tinggi itu memberkati yang lebih rendah. Betul, saudara? Yang kaya itu memberkati yang miskin. Betul, saudara? Berbahagialah saudara kalau saudara yang merasa dirinya biasa-biasa aja bisa traktir orang yang lebih kaya dari saudara. Karena saudara itu seakan-akan lebih kaya dari orang itu. Ini yang dilakukan oleh Yakub. Yakub tahu siapa dirinya. Saya ini umat perjanjian. Kamu itu orang kafir. Let me pray for you, kata Yakub. Amazing ya saudara.
Sekarang saudara bisa berdoa buat siapapun. Buat orang yang membutuhkan kesembuhan, buat orang yang dalam masalah. Bahkan mungkin saudara sedang dalam masalah. Yakub juga dalam masalah, saudara. Yakub kekurangan makan. Betul, saudara? Anaknya mati, dia pikir. Tapi saudara-saudara waktu dia balik bilang, "Papa, Yusuf masih hidup." "Bohong lu," katanya. "Nih, Pak, tuh barang-barang yang dia kirim." Akhirnya Yakub percaya. Sehingga waktu ditemukan pertama kali dengan Yakub, Yusuf nangis lagi. Berpeluk-pelukan, nangis lagi. Singkat cerita, akhirnya Yakub mati, saudara-saudara. Tetapi abang-abang yang sekarang yang bikin drama. "Sup, Papa sebelum meninggal bilang begini, Sup. Beginilah yang harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka." Pertanyaan, apakah Yusuf sudah mengampuni kesalahan abang-abangnya? Sudah. Tetapi abangnya nggak percaya, saudara. "Tolong ampuni ya," katanya. "Sebab mereka berbuat jahat kepada kamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat oleh hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Saudara, ini kata menangislah ini adalah tangisan Yusuf yang ketujuh. Tangisan ultimate-nya Yusuf. Saudara tahu kenapa Yusuf menangis waktu abang-abangnya bilang begini? Karena Yusuf sedih. Abangnya nggak percaya dia sudah ngampunin. By the way, sejak kejadian dia ngampunin, sampai dia ngomong begini, itu kejadiannya 17 tahun, saudara. Yakub masih hidup 17 tahun bersama-sama dengan Yusuf di tanah Mesir. Tetapi selama 17 tahun ini, 10 abangnya ketakutan. Ya, Yusuf baik sama kita karena bapak masih hidup. Kalau bapak mati, kita mati juga. Makanya begitu bapaknya mati, mereka pura-pura, "Sup, sorry ya Sup, sebelum papa mati, papa pesan begini loh Sup." Ya. Dan Yusuf menangis. Yusuf menangis bukan karena sedih mikirin bapaknya, bukan. Yusuf menangis karena abangnya nggak percaya dia sudah diampuni. Tuhan sudah melupakan dosa dan pelanggaranmu saat dia mengampunimu. Saat saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan sudah membayar semua kesalahan kamu. Saudara percaya itu. Amin, saudara. Buat saudara-saudara yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara hari ini sudah mendengar, ada sosok pribadi yang sangat berkuasa di dunia ini. Dan kita pernah berbuat jahat kepada dia. Kita menolak dia, kita menghina dia. Dan kita pikir kita sanggup menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi kita tahu hari ini bahwa dia adalah penyelamat kita. Dan dia sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan dia sungguh-sungguh sudah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Kalau saudara berkeputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ajak saudara sama-sama berdoa dengan saya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini saya sudah mendengar kabar baik bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi saya. Allah yang mengampuni seluruh kesalahan saya. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya sekarang adalah ciptaan yang baru, orang yang diampuni dan diselamatkan. Roh Kudus bertata dalam hidup saya. Ajar saya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hidup yang baru. Saya adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Amin. Jika saudara sudah berdoa demikian, selamat. Saudara adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru telah datang. Tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Saudara, jika saudara berada di Jakarta dan sekitarnya, saya mengundang saudara untuk datang ke GBC setiap minggu, ibadah di City Walk jam 10 pagi, atau mencari tempat terdekat di daerah saudara, yang terus mengingatkan saudara apa yang Yesus sudah lakukan buat saudara. Tuhan Yesus memberkati.